Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kakek, nenek, dan opa, oma, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, membawa pujian syukur bagi nama Yesus. Kita sama-sama angkat pujian, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, Yesusku. Yesusku, amin. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur, Engkau pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, amin. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari bernyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Aku bersuka atas perbuatan-Mu, amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama bernyanyi dan bersoraklah, haleluya Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang kembali kita katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Puji Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama datang menghampiri Engkau. Kami boleh bersama-sama bersyukur kepadamu, sebab Engkau sudah memelihara kami. Engkau sudah menjamin kehidupan kami. Engkau Allah kami yang sudah menyelamatkan kami. Maka dari itu kami mau datang menghampiri Engkau. Kami mau beribadah kepadamu. Sebelum kami berbuat sesuatu apa, kami mohon Engkau sucikan segenap kehidupan kami. Layakkan kami memuliakan, membesarkan nama-Mu. Layakkan kami menerima berkat-berkat firman-Mu, supaya iman kami boleh bertambah-tambah kuat di dalam Engkau. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kami perlu Engkau selalu menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami hadapi semua itu. Amat lebih hari-hari ini dunia sedang digoncangkan oleh penyakit wabah yang datang, baik di tengah-tengah dunia ini maupun di tengah-tengah kota Jakarta maupun di tengah-tengah seluruh Indonesia. Kami percaya dan yakin Engkau selalu menyertai kami. Amen. Dan melindungi kami. Amen. Menjaga kami. Kami mau serahkan pekerjaan-Mu ini Tuhan, dari permulaan sampai akhir. Hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya pekerjaan-Mu, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, bahkan dari ruangan hati kami masing-masing. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Engkau tuh kami serahkan Tuhan pekerjaan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita memasuki ibadah minggu yang kedua di bulan Mei 2020 ini. Nah, untuk kita menambah sukacita di antara keluarga satu sama lain, saya mau ajak setiap keluarga di rumah, ketika saya katakan saya bersukacita, maka setiap Bapak Ibu di rumah sekalian, teman-teman sekalian boleh katakan haleluya, haleluya, haleluya ya. Jadi ketika saya katakan saya bersukacita, semuanya boleh sorakan haleluya 3 kali. Kita coba ya Bapak Ibu semuanya. Tim musik juga singer boleh. Mari kita coba. Saya bersukacita. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Tapi ini kayaknya belum semuanya. Ada Saudari Anggi, ada Kanatan, ada tim musik juga. Mari kita sama-sama kita sorakan haleluya 3 kali, membawa sukacita Allah di tengah-tengah keluarga yang ada. Sekali lagi. Saya bersukacita. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Angkatlah suaramu. Mari kita angkat suara kita pagi ini. Kita puji nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Kita bawa hati ucapan syukur menyembah Allah yang setia. Haleluya. Angkatlah suaramu. Mari puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, katakan tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka
citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, hey, mari kita bernyanyi bersama-sama, orang tua dan anak-anak. Mari bernyanyi, angkatlah suaramu, haleluya. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sang gerakan kakimu, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari sama-sama sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Dipersiapkan persembahan setiap keluarga demi keluarga yang ada. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Anggi berdoa untuk jalankan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ketika kami boleh ada di tempat ini, ketika kami boleh berada di tempat kami masing-masing juga Tuhan. Kiranya Bapa semua adalah semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang biarlah berikan kami hati yang rela untuk memberi dan mengembalikan segala apa yang Engkau telah beri dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh berikan dengan sukacita karena Tuhan semuanya ini milik Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, setiap keluarga dipersilakan untuk memberikan persembahan. Dan baik dari keluarga GPD Palmerah Timur dan keluarga dari GPD Pademangan 2 dapat melihat cara memberikan persembahannya di tayangan berikut ini. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya, serta Yesus, serta Yesus lamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap keluarga yang telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan di pagi hari ini setelah kita memberikan persembahan, akan ada berkat yang penuh sukacita melalui kesaksian yang akan kita saksikan berikut ini. Dan silakan menyaksikan kesaksian berikut ini.
Ibu Panjaitan mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Berapa bulan yang lalu saya tidak bisa mengapa-ngapa. Kamar mandi juga sendiri tidak bisa. Tapi saat ini sudah Tuhan tolong, saya sudah bisa berjalan di rumah walaupun masih pakai tongkat. Tapi sudah saya ditolong Tuhan melalui doa saudaraku semua yang teman seiman. Terima kasih sama Ibu Gembala, Bapak Gembala yang sudah mendoakan saya sama semua saudaraku jemaat yang ada di Palmera yang mendoakan saya. Saya mengucap syukur, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah melihat kesaksian yang begitu luar biasa memberkati setiap kehidupan kita. Kita nyatakan bahwa Dia Bapa yang setia. Dia selalu ada buat kita dan selalu berkata, tenanglah jiwa kami selalu aman di dalam kemuliaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini hambanya telah dipersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian Bapa Kau Setia. Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kembali kita angkat pujian ini. Engkau Bapa yang setia, menolong setiap kami, keluarga demi keluarga yang berharap kepadamu. Bapa, Bapa Kau setia. Bapa, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Engkau segalanya. Lah segalanya, tenanglah jiwaku. Amin. Dalam hadirat-Mu, hadirat. Mari sama-sama dengan iman katakan, Kau tunjukkan kasih
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan, amin, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, engkau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Dengan kasih Kristus, Saudara Nathan berdoa untuk datangnya firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar firman-Mu dapat menguatkan seluruh sidang jemaat-Mu. Menguatkan iman kepercayaan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dan pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarah Suryana. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi saudara yang kekasih. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian yang kita telah panjatkan kehadirat Tuhan. Tiba saatnya untuk kita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mari saudara kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, demikian bunyinya firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tentu saudara dan saya, kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada syaratnya. Kalau saudara ingin diberkati, saudara harus mengandalkan Tuhan. Saudara harus berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan
Sebab Tuhan menolong saya. Sebab saya mengandalkan Tuhan. Saudara, tentu saudara sudah mengetahui beberapa tahun yang lalu saya diserang oleh penyakit yaitu hepatitis D, penyakit lever. Dokter sudah mengatakan penyakit saya tidak bisa disembuhkan. Dokter spesialis berkata tidak bisa sembuh. Tetapi saya berharap kepada Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Waktu itu saya pulang dari rumah sakit. Sampai di rumah, semua jemaat mendoakan saya. Keluarga mendoakan saya. Jemaat Pademangan mendoakan, jemaat Palmera mendoakan, jemaat di Jember juga mendoakan, jemaat yang ada di Rembang juga mendoakan kami. Kalau kami berharap bersandar kepada Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan belum pernah singkat untuk menolong kami. Puji Tuhan, sampai saat ini saya masih hidup. Saya masih bisa melayani Tuhan. Sebab apa? Sebab saya mengandalkan Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi sakit penyakit yang berat sekalipun, jangan kita mengandalkan manusia. Marilah kita andalkan Tuhan. Marilah kita taruh harap kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan tangannya belum pernah singkat untuk menolong saudara dan untuk menolong saya. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Allah yang sanggup menolong setiap orang kebutuhannya, keperluannya. Di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tentu saudara dan saya, kita semua ingin diberkati. Berkat apa saudara? Berkat damai sejahtera. Berkat apa lagi saudara? Berkat iman yang teguh. Berkat apa lagi? Berkat rumah tangga kita. Berkat anak-anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Baik kuliah mereka, baik usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kalau saudara inginkan semua ini, andalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati saudara semua. Apa yang menjadi kebutuhan saudara akan dicukupi dan diberkati. Puji Tuhan saudara, kalau saya boleh cerita dan kalau saya boleh melihat di dalam Alkitab saudara, yaitu di dalam, kita melihat satu contoh yang indah, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai 51. Saudara nanti saudara baca sendiri-sendiri di rumah, baca sendiri-sendiri dengan teliti ya. Saya hanya ceritakan saja. Yaitu saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai 51, nanti saudara baca sendiri-sendiri dengan teliti. Saya hanya ceritakan saja itu perkelahian Daud dengan Goliat. Saudara, orang-orang Israel, panglima perangnya semuanya takut menghadapi Goliat. Sebab Goliat ini seorang yang gagah perkasa, orangnya tinggi besar, dan senjatanya lengkap, dan dia juga memakai
baju perang. Nah saudara, dia menantang orang Israel. Dia berkata, datang kemari, lawan satu dengan satu orang, lawan saya. Siapa yang menang, dia akan menjadi panglima. Dan yang kalah itu harus menjadi budak. Ya, nah saudara, semua orang Israel takut menghadapi Goliat, gemetar semua. Tetapi ada satu orang yang bernama Daud. Dia orang, kalau orang dulu bilang tukang ngangon. Ngangon kambing domba daripada ayahnya. Menjadi penggembala. Kalau dia menggembalakan, yaitu menggembalakan kambing dombanya, ya, dia di padang belantara dia menaikkan pujian, dia memetik kecapi, dia memuliakan Tuhan. Nah, kalau dia mendengar berita ini, semua takut, semua gemetar, tetapi Daud ini berani. Sebab dia mengandalkan Tuhan. Waktu dia mau pergi menghadap Goliat. Nah saudara, apa yang dia kerjakan? Dia ambil tongkatnya, dia pegang di tangannya. Lantas dia pergi ke sungai. Mengambil batu yang licin 5 buah. Bayangan daripada 5 luka Tuhan. Kalau mengambil batu di sungai, dia harus berlutut, dia harus berdoa. Jadi dia mengandalkan Tuhan. Sesudah itu dia pergi menghadap Goliat. Sampai Goliat mengatakan, kamu berani menghadap aku, membawa tongkat. Emang aku ini anjing? Kamu datang membawa tongkat, mari datang dekat dengan aku. Nanti aku akan binasakan kamu. Dan daging mayatmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang buas akan memakan mayatmu. Nah, saudara, kita boleh melihat Daud. Dia berkata apa? Kamu datang membawa senjata yang lengkap. Tetapi aku datang membawa nama Tuhan, membawa nama Tuhan orang Israel untuk membinasakan kamu. Langsung dia ambil batu di kantong penggembalaannya, lantas dia ambil pengali-ngali, lantas dia putar pengali-ngali itu. Nah, Tuhan menghentar batu itu masuk di dalam dahi daripada Goliat, sehingga Goliat itu terjerumus mukanya ke tanah. Daud tidak bawa senjata, tidak bawa pedang, tidak bawa apa-apa, tetapi dia lari-lari di samping Goliat. Dia ambil pedangnya, dia buka, langsung dia putuskan yaitu nyawanya, ya, dia potong yaitu kepalanya, dia ikat dan dia bawa. Nah, saudara, Daud ini dia mengandalkan Tuhan. Dia datang membawa nama Tuhan. Maka dari itu dia memperoleh kemenangan. Saudara dan saya, kalau kita menghadapi percobaan, menghadapi masalah, problema yang besar sekali seperti Goliat besar, ya, kita nggak usah takut. Sebab kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan akan bela kita dan menolong kita sehingga kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kalau saya memberi satu contoh lagi, yaitu tentang keluarga saya, saudara. Papa saya ini datang dari Tengsua, dari Tiongkok. Dia merantau ke Indonesia.
Dia membawa baju cuma 2 setel di tas plastik. Nah saudara, waktu itu dia merantau ke Indonesia, dia langsung pergi ke Carita. Nah, dia di sana membuka warung kecil. Nah, buka warung kecil, usaha, bekerja. Emang kalau orang dari Tengsua itu rajin, ulet, suka kerja. Dia bekerja dengan keras. Nah, dia ketemu dengan yaitu seorang ibu, yaitu mama saya, dia menikah. Nah, saudara, lantas usahanya bertambah maju. Bukan saja dia mempunyai warung kecil, sekarang mempunyai toko yang besar. Dan dia buka lagi toko Cita, dan dia buka lagi toko baju, dan toko langsam, dan sebagainya. Terus dia usaha dengan pesat, dengan besar. Dia ulet, dia tidak kenal hari libur. Hari Minggu merah kerja terus. Ya. Nah, kalau mama saya, keluarganya semua anak Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia sering datang berkunjung ke rumah papa saya, mama saya. Dia bersaksi, dia beritahu, kamu sudah diberkati Tuhan ya. Kamu harus percaya Tuhan. Ini semua berkat Tuhan, ya. Kamu harus percaya Tuhan supaya kamu nanti mewarisi surga. Nah, apa yang papa saya jawab? Dia katakan, saya tuh yang penting cari uang. Saya tidak mau percaya Tuhan, sebab kalau percaya Tuhan mesti berbakti, waktu tuh habis untuk berbakti, untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya maunya cari uang, cari cien, cari kekayaan, cari harta, itu yang penting. Sama seperti di surga. Sebab apa? Uang banyak, apa juga mau beli bisa, mau makan apapun bisa. Jadi nggak perlu Tuhan, perlunya cari cien, perlunya cari uang, perlunya cari harta, perlunya cari kekayaan. Itu yang penting. Nah saudara, memang papa saya itu pekerja keras. Mama saya, dia panggil juga, mama saya punya kakak, anaknya datang untuk membantu di toko kami, di toko papa saya. Nah saudara, dia bekerja 38 tahun, berusaha, bekerja keras. Orang bilang banting tulang. Harta yang dikumpulkan begitu banyak. Tetapi 2 jam habis dirampok. Kalau dulu bilangnya dirampok, kalau sekarang bilangnya dijarah. Habis dijarah, ya, habis dirampok. Dan apa yang ada di badan, kalau kita pakai arloji di sana orangnya ganas-ganas. Jadi setiap orang tuh kalau setiap tikungan ini dia orang memegang apa? Pedang yang tajam, pedang yang panjang. Kalau dia minta, papa saya sudah pesan kepada anak-anaknya semua, kalau ada yang minta kepada kamu cincin, gelang, arloji, kasih. Jangan ditahan. Sebab kalau ditahan dia potong tangannya. Ya. Nah, maka dari itu apa yang dia minta dikasih. Jadi kami waktu itu Jepang mau mendarat Indonesia, mau masuk Indonesia. Nah saudara, jadi kami mengungsi ke desa. Nah waktu itu di desa kami membawa perlengkapan, membawa barang banyak. Tetapi kami pulang, saudara, barang-barang itu di perjalanan diminta sama mereka. Cuman hanya yang sisa baju yang dipakai. Sampai di rumah kami sudah dibongkar. Sudah dirusak. Barang-barang yang ada di rumah semua habis.
Waktu itu kami sampai, kami dirangsung, dikasih makan nasi di piring kaleng, nasinya ditaruhin garam di pinggir. Kakak saya dulu Bapak Untung Gunawan, dia nangis sampai nasi itu penuh dengan air mata. Dia nggak bisa makan. Sebab apa? Nasinya penuh dengan gabah, penuh dengan batu. Dia menangis, dia mencucurkan air mata, tidak bisa makan. Nah, sesudah itu orang tua saya mendengar berita. Mereka mengatakan sekarang mereka ini hartanya sudah habis. Sudah tidak ada hartanya, sudah dijarah, sudah dirampok habis semuanya. Sekarang dia bilang masih ada anak-anaknya. Wah, anak Cina itu anak gadisnya cantik-cantik. Kita ambil saja sebab udah nggak ada harta. Setelah mendengar itu, kami sekeluarga mengungsi ke Jakarta. Saudara, malam-malam jam 12 malam kami berjalan dengan naik derman. Sampai di Tangerang, jembatan itu dibom oleh Jepang. Kami nggak bisa lewat jembatan, jadi lewat sungai. Naik getek, nyebrang. Nah, kami mengungsi di gereja GPDI Petamburan. Waktu itu gerejanya bukan yang di depan. Itu yang di depan sekarang gereja itu yaitu gereja itu dulunya kebun tomat. Kami tinggal di gereja yang di belakang yang lama. Di situ ada kamar 2. Jadi kami bermalam di situ. Mama saya kalau malam nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Sebab apa? Sebab memikirkan harta yang sudah habis. Habis cuman hanya baju yang dipakai satu di badan. Semua tidak ada yang dibawa. Nah, dia malam nangis, stres. Nangis, nggak bisa makan. Puji Tuhan. Ada keluarga yang percaya kepada Tuhan. Om saya, tante saya setiap hari dia datang. Dia datang, dia bawa beras, dia bawa baju untuk kita, dan dia bersaksi. Dia ceritakan, sudah jangan dipikirkan harta dunia. Itu bisa dicuri sama orang. Itu bisa dirampas sama orang. Tapi kita mau sediakan harta di surga. Tuhan mau sediakan harta di dalam surga. Tidak ada pencuri yang bisa mengambil. Tidak ada pencuri yang bisa merampok. Di sana indah. Lantainya saja dari emas. Temboknya dari permata. Jadi enggak usah pikirin yang sudah hilang. Nanti Tuhan ganti. Lebih baik kamu percaya Tuhan. Setiap hari disaksiin cinta Tuhan. Jadi mama saya terhibur. Terhibur lantas dia berbakti kepada Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan. Kami berkata, untung harta habis jadi percaya Tuhan. Coba kalau masih ada harta, nggak mau percaya Tuhan. Percayanya kepada uang, harta itu yang penting. Ya, nah belakangan papa mama saya percaya Tuhan. Kita anak-anaknya semua percaya Tuhan. Dan kita juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan papa saya dulu diangkat menjadi pembela sidang. Ya, membantu pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau orang dari Tengsoa, kalau orang Cina, kalau sudah bertobat, dia sungguh-sungguh. Percaya Tuhannya sungguh-sungguh. Dan dia punya uang sedikit, kalau ada keperluan gereja dia kasih sumbang semua. Dia nggak sayang-sayang. Nah, kalau orang dari Tengsoa gitu percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Sampai sekarang ya, sampai orang tua saya semuanya percaya Tuhan dan anak-anaknya kalau mau melayani Tuhan, papa mama saya senang sekali mendukung kalau mau jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, sampai sekarang puji Tuhan,
kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan atas dukungan dari orang tua kami yang tadinya menolak, yang tadinya tidak mau percaya, sekarang percaya Tuhan, sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Maka dari itu, saudara dan saya, mari kita mau percaya kepada Tuhan dan kita mau mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan manusia, jangan kita mengandalkan kepandaian kita, kemampuan kita, tetapi marilah kita mau andalkan Tuhan. Kita mau harap kepada Tuhan. Saudara dan saya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan. Mari saudara, kita berdoa, kita naikkan pujian Tuhan Kaulah pengharapanku. Nanti doa ditutup oleh Pendeta Yahya Suryana. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Naikkan pujiannya, Tuhan Kaulah. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kita telah dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati oleh-Nya. Kita tidak akan kuat dan kita tidak akan mampu mengatasi setiap perkara yang terjadi dalam hidup dengan kemampuan kita sendiri. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak berjalan dengan kepandaian, kemampuan, ability, kesanggupan yang ada pada diri kita. Tapi mari kita belajar berharap, bersandar pada Tuhan. Merendahkan diri di hadapannya. Memohon pimpinan tuntunannya. Memohon supaya tangannya diulurkan, menyertai kita. Dan memberkati setiap yang kita akan lakukan dan perbuat. Maka di sana kita akan mengalami kelimpahan dari sorga yang dicurahkan Tuhan atas kita. Banyak kesaksian orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup mereka dipelihara, hidup mereka diberkati, hidup mereka mengalami mujizat, bahkan mengalami keajaiban Tuhan yang besar. Di saat-saat yang sulit,
Di sana Tuhan bekerja menyatakan kuasa-Nya. Kita naikkan pujian ini lagi. Jadikan Tuhan sebagai pengharapan dalam hidup kita. Mari kita mau belajar bersandar kepada Dia dalam langkah-langkah hidup kita. Supaya kita boleh melihat campur tangan-Nya, pertolongan dan berkat-Nya menjadi bagian kita semuanya. Kita naikkan pujian sekali lagi. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku, kita angkat tangan ke atas. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Kami berterima kasih untuk firman yang kami terima pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami, hanya orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan akan mengalami pertolongan dari keajaiban kuasa-Mu menjadi bagiannya. Itulah pengalaman yang nyata kami juga boleh mengalami dalam setiap hidup kami. Biar Engkau senantiasa ingatkan dan sadarkan kami untuk kami boleh menaruh harap kepada Tuhan. Sebab tidak pernah sia-sia orang yang berharap, orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan melihat perbuatan-Mu yang besar. Mereka akan mengalami kuasa mujizat-Mu, pertolongan yang Engkau nyatakan bagi mereka di tengah-tengah pergumulan di hidup. Ada jawaban yang Engkau berikan bagi kami. Meteraikanlah firman dalam hati kami. Berkatilah hamba-Mu, orang tua kami, Ibu Pendeta Sarah Suryana. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan untuk terus dapat melakukan bagiannya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kesempatan ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, khususnya di Palmera dan Pademangan. Tuhan menilik kami masing-masing di tempat kediaman kami. Biar pemeliharaan Tuhan Engkau berikan atas kami semua. Engkau memberikan apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Engkau memberikan jawaban di saat mereka membutuhkannya. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya lewat persekutuan bersama iman setiap umat-Mu dibangunkan kembali. Percaya kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Kami dapat mengalami bukti dari pekerjaan-Mu dalam hidup kami ini. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang ada. Biar Tuhan kiranya campur tangan. Supaya wabah yang sedang melanda seluruh dunia ini dapat segera berlalu. Dan sebagai umat-umat-Mu kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berkati dan selamatkan seluruh bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Engkau menyertai, beri hikmat bijaksana hati yang takut kepadamu. Mereka mau berbuat apa yang terbaik dan nama Engkau dipermuliakan. Secara khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Tuhan menolong
dari gubernur dan seluruh aparat sampai kepada tingkat yang paling bawah. Biar mereka boleh bekerja dengan hati yang tulus dan nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan tuntunan firman untuk kami belajar mengandalkan Tuhan. Kami tahu pasti hari esok adalah hari yang penuh dengan kelimpahan daripada-Mu. Karena Tuhan berjanji untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi orang-orang yang bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, selama kami berada di dalam masa untuk kami mengkarantina diri, Engkau tetap bersama dengan kami. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami berada. Begitu banyak juga kejahatan yang terjadi. Tuhan lindungi seluruh umat-Umat-Mu dari segala niat orang yang jahat. Kami tinggal dan menikmati damai sejahtera Tuhan. Kami tetap senantiasa dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau yang mendengar doa kami. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani umat-Mu, dimanapun mereka berada. Dan Engkau menyertai mereka, pakai lewat Tuhan ibadah-ibadah streaming yang ada. Dapat menyentuh, dapat Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka pun boleh percaya kepada-Mu. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Hati kami boleh memuliakan Tuhan senantiasa. Biarlah berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, pengentaran, penghiburan, kekuatan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hari ibadah ini. Haleluya. Kita telah selesai saat ini. Mari kita tetap mematuhi apa yang dianjurkan kepada kita untuk kita tinggal di rumah, stay safe. Dan kalau kita berjalan, gunakanlah masker. Patuhilah semua apa yang diberikan petunjuk oleh tenaga medis demi untuk kebaikan kita. Sampai satu saat ketika kita bisa berkumpul bersama-sama lagi, kita semua bisa menikmatinya dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Pasti mentari bersinar begitu pun janjimu.